Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Akibat putusnya jalan di Lembah Anai, volume kendaraan yang melewati jalur Sitinjau Lawi meningkat hingga 50%. Analisa BMKG, Sumatera Barat akan dilanda cuaca ekstrim hingga 1 minggu ke depan. Selain hujan dengan intensitas lebat yang terjadi sejak beberapa hari lalu, gempa dengan magnitudo rendah juga menjadi pemicu bencana Galodo dan banjir lahar dingin yang melanda 3 daerah di Sumatera Barat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat, Dwi Korita Karnawati mengatakan, analisa BMKG telah mendeteksi adanya pola sirkulasi siklonik di sebelah barat Aceh yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan secara intensif. Informasi dalam bentuk peringatan dini itu penting untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang berwenang melakukan upaya mitigasi lanjut untuk mengurangi risiko bencana di Sumatera Barat, khususnya di daerah rawan bencana, seperti bantaran sungai, pegunungan, dan perbukitan. Bagi masyarakat yang berada di zona-zona merah tadi, itu untuk sementara untuk tidak berada pada lokasi itu, apalagi di malam hari. Sebulan terakhir terjadi 35 kali gempa-gempa dengan magnitudo 3 atau kurang. Tidak dirasakan oleh manusia, tapi bagi tebing-tebing batuan itu membuat menjadi rapuh dan apabila diguyur hujan akan longsor. Kepala BMKG juga mengimbau masyarakat yang tinggal di zona merah untuk sementara waktu tidak menempati daerah rawan itu. Sebab hingga 1 pekan ke depan, cuaca ekstrim masih mungkin terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang. Kesabaran polisi menangkap Daniel Caniago berbuah manis. Senin malam, wartawan salah satu media daring yang berdomisili di Dharmasraya ditangkap polisi dengan barang bukti 2 paket kecil sabu-sabu. Daniel sang wartawan pun tak bisa berkutik karena polisi menangkapnya saat sedang bertransaksi dengan seorang pria gaek, Herdia Mika alias Edi Wong yang berusia 62 tahun di Nagari 4 Koto, Pulau Punjung, Dharmasraya. Keberhasilan penangkapan ini berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya transaksi narkoba. Polisi yang telah lama menjadikan Daniel sebagai target operasi langsung bergerak. Saat ditangkap, mereka berdua tak bisa mengelak dan mengakui jika 2 paket sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah milik mereka yang akan dikonsumsi. Tim Satres Narkoba Polres Dharmasraya di bawah pimpinan AKP Resmardi Esa telah berhasil menangkap 2 orang. 2 orang tersangka yang diduga pengedar sabu. Kebetulan memang dari salah seorang tersebut ada oknum wartawan online yang berinisial DN dan rekannya bernama EW. Selain 2 paket kecil sabu-sabu dan peralatan untuk mengonsumsinya, polisi juga menyita sebuah telepon genggam milik Daniel. Barang sitaan ini akan dijadikan polisi sebagai barang bukti. Mereka berdua dipastikan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama, karena polisi menjeratnya dengan pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Tim Disaster Victim Identification Polda Sumbar telah mengidentifikasi 28 korban banjir bandang Marapi.
18 korban diidentifikasi di RSAM Bukit Tinggi dan sisanya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Di RSAM Bukit Tinggi ini, petugas mengidentifikasi korban yang berasal dari Agam dan poskonya telah dibubarkan pada Senin lalu atau 2 hari pasca bencana banjir bandang. Hal itu disebabkan karena semua korban tewas telah dijemput keluarga masing-masing. Sejak Selasa lalu, pos antemortem dan pos mortem dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar dan sekaligus menjadi posko. Hingga Rabu sore, Rumah Sakit Bayangkara telah menerima 11 jenazah korban banjir bandang Marapi yang berasal dari daerah Lembah Anai, Kayu Tanam, Sicincin, Lubuk Alung, dan Padang. Jenazah ini merupakan korban yang terseret arus Batang Lurah dan Sungai Batang Anai yang ditemukan warga di sepanjang aliran sungai itu hingga ke laut di lepas pantai Padang. Sediakan tim sebanyak 20 personil yang akan berputar dan menjaga mengumpulkan data sebanyak mungkin di posko antemortem. Saat ini kami sudah menerima 11 jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara 33 Padang. Dari 11 jenazah kami sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 10 jenazah yang sudah kami berikan kepada pihak keluarga. Tinggal 1 jenazah, kemungkinan hari ini kami menunggu pihak keluarga untuk datang ke Rumah Sakit Bayangkara 33 Padang. Untuk menangani posko postmortem dan antemortem ini, pengelola Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar menugaskan secara khusus 20 petugas terlatih yang siaga 24 jam. Saat ini hanya tersisa 1 jenazah korban banjir bandang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat yang belum diketahui identitasnya karena petugas menerima jenazah yang tidak utuh. Untuk mengenalinya, petugas masih menunggu keluarga korban untuk diambil contoh DNA-nya dan dicocokkan dengan DNA korban. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.